Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Tuti, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu ya, 3 Desember 2022, terkait dengan diskusi kelompok ya, aksi nyata modul 1.3. Kemudian terkait juga dengan nanti kita akan masuk ke modul 1.4 aksi nyata. Nah, untuk poin 1.3 ya, tadi sudah disampaikan oleh semua teman-teman CGP ya, mulai dari Pak Ali, kemudian Bu Irma, Bu Widi, dan Bu Citra, dan terakhir bagian saya. Cuma tadi instruksinya saya disuruh meringkas semuanya ya. Padahal saya juga pengen juga sih menyampaikan juga apa yang menyampaikan singkat apa yang ada di sekolahan saya ya, atau sekolahan kami terkait dengan aksi nyata di modul 1.3 ya. Nah, terkait dengan modul 1.3 sebenarnya sih mungkin secara nggak langsung sudah kita laksanakan bersama-sama ya. Kenapa? Karena visinya adalah kita ingin siswa-siswi kita khususnya di SMP Negeri 2 ya, itu menjadi siswa yang profil pelajar Pancasila, karena kan mulai tahun ajaran 2022-2023 SMP Negeri 2 sudah mengikuti atau sudah mengambil ya, melaksanakan kurikulum merdeka untuk kelas 7-nya ya. Kelas 8 ke 9 itu menyusul nanti tahun berikutnya, walaupun sebenarnya pada prinsipnya kurikulum merdeka baru mulai dilaksanakan atau wajibnya di tahun 2024. Nah, tapi kita mulai sehingga kita berharap ya di tahun 2024 ya, jenjang kelas 7, 8, 9 sudah menggunakan kurikulum merdeka ya. Nah, terkait dengan itu juga ya, apa yang akan kita laksanakan atau aksi nyatanya ya, sesuai dengan alur yang ada di Bagja sebenarnya ya. Tapi saya simpulkan saja ya, bahwasannya di sekolah kami ya, mungkin kemarin Bu Tuti juga sudah melihat secara langsung ya, sekolah kita memang tahun ini ya, selain kita menggunakan kurikulum merdeka, kemudian kita ditunjuk juga ya oleh CSR-nya Sinar Maslen ya untuk sekolah berhati. Kita juga sedang mengusulkan atau ikut lomba Adiwiyata ya, Adiwiyata dari tingkat kota Tangsel, tapi memang belum ada pengumuman ya, karena memang masih dalam proses ya. Dan dari sekian banyak penilaian yang ada di sekolah Adiwiyata ya, salah satu poinnya memang tadi ya, arus hijau ya. Dan alhamdulillah memang kepala sekolah saya atau kami ya, Bu Tuti juga sudah menyaksikan langsung, sangat mendukung sekali ya, sangat mensupport. Karena memang kebetulan salah satu narasumber di sekolah berhati Bu Tuti ya, Pak A itu salah satu narasumbernya, sehingga memang sangat sinkron lah, sangat klop lah gitu kan, antara kurikulum merdeka, kemudian sekolah berhati, dan untuk ikut lomba Adiwiyata. Nah, kami ya ada 3 CGP, calon guru penggerak, saya Bu Heni, nama Bu Yusufianti, sama-sama kita berkolaborasi ya. Di satu sisi ya, dari struktur kurikulum ya, kita di kelas 7 ya, kita tim ya untuk melaksanakan kurikulum mereka, yang salah satunya adalah tema pertama yang kita ambil kemarin adalah gaya hidup berkelanjutan ya. Kita sudah melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila, yang salah satu poinnya adalah kita membuat atau mengambil atau mengolah ya bahan-bahan yang tidak terpakai ya, baik yang organik maupun non organik ya, yang kita olah dan kita jadikan satu proyek di profil pelajar Pancasila ya, P5-nya, dan kita publish ya, kita pamerkan gitu kan. Dan kemarin juga sudah
hadir ya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabitnya, kemudian dari CSR-nya Sekolah Berhati juga ada, sudah kita hadir, sehingga memang secara langsung semuanya saling bersinergi. Itu yang kita ambil. Nah, terkait juga dengan apa yang disampaikan di tema kedua ya Bu Tuti dan teman-teman, yaitu suara demokrasi, kita mengajarkan atau berharap ya sekaligus melihat ya siswa-siswa kita memang secara kan hampir 2 tahun ya kena COVID. Nah, berarti sebenarnya apa yang disampaikan sama Bu Irma itu ada benarnya. Kenapa? Karena memang siswa kita itu setelah 2 tahun itu ada perubahan cara berpikir dan cara menghadapi pergaulan ya, entah dengan sesama temannya ataupun dengan kita sebagai gurunya. Jadi apa yang dialami oleh Bu Irma ya, oleh teman-teman yang lain juga dialami oleh kami ya, di jenjang SMP juga sama ya. Kita nggak memungkiri ya, karena ini memang realita yang ada. Apalagi di sekolahan saya satu kelas aja itu 48 siswa, kelas gemuk ya. Itulah yang bisa kita sempat juga, dan saya juga sempat diskusi dengan Pasil ya. Di satu sisi bagus ya. Iya. Saya sempat diskusi Bu Tuti ya, teman-teman, saya dengan fasilitator, dengan Pasilnya saya berdiskusi, Pak Pande, ini sekolahan saya terus terang aja ya, satu kelas itu 48 gitu loh. Ini bagaimana saya akan membuat sebuah kelas yang memang seperti tadi yang Bu Cita sampaikan, apa sih caranya supaya sekolah kita belajar itu menyenangkan. Nah ini yang menjadi harapan kita bersama sebenarnya ya, membuat sekolah itu sekolah atau belajar menyenangkan seperti apa. Nah itu yang sedang kita pelajari bersama, sehingga nanti sekolah menyenangkan, kemudian pergaulan dengan sesama ya. Karena terus terang saja ya, realita yang ada sampai saat ini pergaulannya Ibu ya, terus terang saja ngeri kita kan. Di satu sisi tingkat tawuran pelajar itu sangat tinggi. Kenapa? Karena kemarin pun kita sempat didatangi sama dari Kejaksaan Pak Ali, Kejaksaan ya, dari kepolisian juga ya, untuk memberikan sosialisasi dan penerangan ya, atau himbauan serta apa yang nanti akan dilakukan ya jikalau ya siswi ya, khususnya pelajar yang langsung tertangkap nih sama polisi ya, kemudian dia memang tawuran dan membawa sajam ya, itu mau tidak mau ya, suka nggak suka ya, memang resiko yang harus ditanggung oleh siswa tersebut. Makanya di setiap saat ya, kita bukannya menakut-nakuti, bukan, cuma kita mendatang itu supaya siswa kita itu berpikir secara luas gitu loh ya. Jangan karena merasa pertemanan sehingga akhirnya terjadilah tawuran dan sebagainya, termasuk juga bullying dan sebagainya. Itu yang kita hadapi saat ini gitu loh. Saya juga sedang berusaha nih bagaimana menciptakan suasana kelas yang menyenangkan ya, belajar. Nah, kenapa? Karena siswa kita terus terang saja kalau belajarnya olahraga ya, PJOK itu senang banget gitu loh. Di luar kan, di luar kelas gitu ya. Sampai gurunya dicari gitu kan. Itu. Nah, kita berusaha semua mata pelajaran itu menyenangkan. Bagaimana caranya? Makanya kami kemarin membuat, didukung oleh kepala sekolah, memang program dari kita atau kami membuat spot-spot untuk bisa belajar, lokasinya bisa dipakai buat belajar Bu. Ya, ada panggung nantinya memang lagi dibuat. Kemudian ada saung ya, bukan saung makan doang sebenarnya. Gazebo ya, yang di bawahnya atau di ininya ada kolam ikan. Nah, seperti itu, sehingga ya mudah-mudahan sih ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Ternyata nggak hanya siswa sebenarnya, kita pun juga perlu refreshing sebenarnya ya. Nah, healing perlu juga gitu loh, supaya kita terhindar dari yang namanya kebosanan ya kan, sakit dan sebagainya. Makanya tadi kita perlu itulah, sehingga sangat penting sekali kita untuk bisa membuat suasana belajar ya itu menyenangkan. Tentunya diawali oleh kita sendiri, oleh guru ya. Kalau gurunya sudah nggak semangat, kemudian nggak bahagia, nggak happy, bagaimana kita bisa menularkan gitu kan, aura kita kepada siswa gitu kan. Karena terus terang saja nih, ada sih beberapa, saya sudah mengamati sebenarnya Bu Tuti. Saya sudah mengamati beberapa guru
yang melakukan penanganan ke siswa itu saya belum tahu ya apakah yang saya lakukan ini benar atau salah, tapi saya sedang mengamati. Kasar ya? Di satu sisi bukan hanya kasar, Bu. Jadi gini, penanganan ke siswa ini kan selalu yang jelek-jelek nih ya, artinya negatif terus nih, sehingga siswa itu terbentuk sendiri jadinya gitu loh. Saya sudah terlabeli sekolah siswa atau saya terlabeli bandel saya pengen sebenarnya gitu ya, pengen itu siswa itu walaupun mungkin secara ininya begitu, tapi kita motivasi, kita selalu memberikan masukan justru yang positif, ya kan, supaya kenapa, kalau dengan positif setiap saat positif, masa sih ilokan gitu kan, nggak positif, ibarat batu ya, setiap hari kena tetes air pasti akan bolong gitu loh. Itu yang sudah saya amati ya, walaupun mungkin saat ini belum secara aksi nyata memang belum benar-benar saya lakukan, cuma saya mau melihat dulu nih kalau saya lakukan ini. Tapi secara personal pribadi, siswa saya sih melakukan seperti itu ya Bu ya. Tapi kan ini karena ya mohon maaf ya, guru senior, jadi kan saya juga agak sedikit bukan menjaga jarak sih, cuman melihat dulu gitu loh. Maaf dipotong ya nggak apa-apa Bu. Mungkin teman-teman gini aja, kan juga selalu ingat ya, kadang-kadang kan ya tadi kata Pak Ali juga sungkan dengan guru senior. Kalau saya gini suka sedih melihat guru senior marahin orang, bukan marahin anak tapi tidak berpedoman ke sini. Artinya cuma emosi yang dipakai gitu. Jadi anak udah dicas duluan, namanya udah dijudge sih kalau kata-kata ya. Emang dia mau bandel begini, tapi saya selalu begini. Aduh gimana ya mau ngomongnya ya. Itu tantangan buat kita, tapi Pak Ali juga ini juga tantangan buat Pak Agus ya. Pak Agus punya pemikiran bahwa cara dia menegur itu sebenarnya salah gitu loh, ya kan? Dan gimana itu yang harus dipikirkan sama kita ya. Iya, artinya memang kita memikirkan anak ini, di sisi lain kita nggak bisa bicara karena yang bicara kalau Pak Agus agak sungkan dengan guru senior ya. Yang lebih parahnya lagi guru seniornya tidak berkemanusiaan. Ya sebenarnya sih mungkin maksudnya baik ya. Kalau saya melihat sih makanya kan ada kasus kan Pak di sekolah SMP 9, Bapak dengar nggak? Belum. Belum dengar ya? Itu gara-gara parkir loh, anak itu dikatain macam-macam, akhirnya guru SMP-nya dipindahin ke ada deh di SMP lain. Bapak belum dengar ya? Belum. Ada. Jadi tuh si guru ngomong kasar gara-gara parkir. Tuh anak dikatain gini-gini, tuh anak sakit hati. Ya kan sakit hati, kebetulan bapak ibunya punya pengacara. Apa nggak repot begitu ya kan? Gak ngaku bapak gurunya kalau ngomong anak itu kasar. Tapi kan CCTV yang menjadikan saksi. Jadi akhirnya mau bapak dimutasi sekarang, mau dikeluarkan dari PNS atau mau dipindahkan, akhirnya dia pindah. Udah tinggal 3 tahun lagi loh Pak pensiun. Anak sedihnya kan istilahnya kalau kita keluar itu dalam keadaan yang baik, jangan kena kasus. Itu gara-gara marahin anak loh. Anak itu tidak nerima diomongin kayak gitu. Dia naruh motor sembarangan, katanya begal lagi nih gitu. Kalimatnya tidak sopan, anak itu nggak mau dibilang gitu. Iya. Jadi anak itu sudah dikatain nggak bagus gitu. Dan anehnya lagi, dia nggak tahu kalau di sampingnya itu ada ibunya. Ibunya kesel juga kali ya. Kesel juga, akhirnya ibunya membawa kasusnya. Ini jadi kasus buat kita juga ya. Jangan kita kalau sama anak, kalau saya sih segalak-galaknya oke lah mulut keluar, tapi jangan dengan bahasa yang kasar. Karena kita diperhatikan sekarang itu, ngapain lo dipasang CCTV ya, kita mau ngelak gimana, lagi melotot guru itu marah. Saya juga disebar videonya ke saya, saya bilang saya sih sebenarnya nggak tega dengan guru senior ini, anak kenapa tinggal 3 tahun lagi pensiun, 3 tahun sampai 4 tahun gitu. Tapi ibu itu tetap menuntut kalau harus keluar dari sekolah itu. Kan alangkah sayangnya ya, dia sudah merintis di situ, gara-gara ucapan dia seperti itu akhirnya dia dipindahkan ke sekolah yang sebenarnya dari hati dia nggak suka. Ini pelajaran juga buat kita Pak Agus di SMP itu, ternyata anak-anak itu kan udah pinter ya, apalagi dengan dipasang CCTV jadi nggak bisa mengelak gitu. Ada baik ada tidak baiknya juga kan pasang CCTV. Akhirnya ya saya dikasih videonya, coba Neng katanya kamu guru BP gimana kalau nggak ada ansi, saya bilang gitu kan. Enggak, saya minta pendapat, teteh minta pendapat kamu aja. Kamu di sana kan udah tahu orang kalau kamu bisa menyelesaikan. Orang kan tahunya saya guru BP ya, tapi saya nggak apa-apa. Terus saya bilang kalau mau ngebela dia, tapi kita nggak bisa ngebela karena bapak itu ngomongnya udah begini-begini. Akhirnya nggak tahu kalau ibunya tuh ada di sampingnya.
Jadi hati-hati aja ketika kita berbicara dengan anak ya. Sekejam-kejamnya aku setidak benarnya anak masih bisa diperbaiki, Pak. Ya. Nggak mungkin anak itu mau menyimpang lah kalau masih ada bapak dan ibu guru di sana. Kalau saya sih pesan moralnya gitu, jangan sampai terjadi sama diri kita. Ya. Pak Agus juga nggak bisa sungkan juga sama guru sendiri, paling nggak Pak boleh sih kalau dinasihatin ya pelan-pelan ya. Iya. Kita sambil pelan-pelan mungkin dia, oh ya Pak Agus, habis anak itu gitu ya Pak, sambil bercanda lah Ya, gitu memang ya. karena ini ramainya sebenarnya di grup sebenarnya Bu. Gitu. Jangan Jadi, kasihan nanti yang enggak, mesti gini ya, jadi sesama guru sebenarnya di grup itu gini gitu kan. Jadi ya akhirnya di grup itu jadi ramai ya terkait dengan masalah tersebut gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya sedang saya pelajari dulu karena kan saya terus terang saya emang newcomer juga gitu kan, baru juga di situ. Jadi saya melihat dulu, oh ternyata tipenya adalah seperti ini. Jadi kan saya pelajari dulu gitu loh. Jadi sebenarnya sih intinya nanti mau ke arah ke situ. Cuman karena memang proses dari belajar dulu, mengamati dulu, setelah mengamati baru nanti pelan-pelan kita sampaikan. karena nanti yang rugi dia sendiri ya kan. Coba kalau ada masalah kan, kalau kita sesama teman nggak mengingatkan kan yang rugi teman dia sendiri. Tapi mumpung masih diingatkan, mumpung masih bisa ya, ayo kita ingatkan. Karena tentu udah kasus ada deh pokoknya di salah satu SMP di Tangsel. Betul, makanya seperti itu Ibu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan sih apa yang sama-sama kita rencanakan, sama-sama kita diskusikan untuk aksi nyata modul 1.3 bisa kita laksanakan ya, dan bisa kita continue ya sampai akhir. Itu saja mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, dan saya Erik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.